Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Naiko Hidroponik. Sahabat Naiko Hidroponik, nah kali ini saya ingin sharing dan berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik bagaimana kita menyemai benih apa saja sehingga benih itu bisa tumbuh secara maksimal dan tidak mengalami kutilang. Nah, di sini saya ingin sharing kepada Anda semua karena banyak sekali yang bertanya terkait dengan hal ini, dan pertanyaan itu sering terjadi berulang kali sehingga terkadang kami sudah menjawab tapi banyak yang belum dan mungkin belum sempat menonton video-video kami yang kami jelaskan terkait dengan kutilang. Nah, di sini saya ingin sharing kepada Anda hal apa saja yang bisa Anda lakukan agar benih atau tanaman Anda tidak mengalami kutilang. Nah, seperti pada contoh video kali ini. Namun sebelum kita lanjut, silakan sahabat Naiko Hidroponik subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan memberi edukasi banyak hal terkait dengan bagaimana kita berkebun hidroponik. Oke, sahabat Naiko Hidroponik, salam hijau, salam pertanian. Nah, di sini kami sudah menanam beberapa benih yang kami tanam, dan yang benih yang kami punya ini adalah kami menanam sesuai dengan jadwal tanam yang kami sudah persiapkan selama kurang lebih sebulan. Jadi di sini ada yang kami tanam itu sekitar tanggal 2 Oktober dan 4 Oktober dan 7 Oktober seperti ini. Dan kemarin juga kami baru menyemai kurang lebih sekitar 8 Oktober yang lalu, yang kemarin, dan hasilnya seperti ini. Nah, apakah ini mengalami kutilang ataukah tidak? Nah, untuk Anda lihat bahwa tanaman di sini seperti selada ini yang kami tanam ini tidak mengalami kutilang karena kami terus menjaga agar kondisi tanaman tetap terkena paparan sinar matahari yang cukup agar tanaman itu tidak tinggi kurus. Karena salah satu penyebab daripada kutilang adalah tanaman itu tidak terkena sinar matahari dengan baik, sehingga perlu diperhatikan hal ini. Untuk mengatasi agar tanaman itu tidak mengalami kutilang, ada beberapa hal atau langkah yang bisa Anda lakukan agar tanaman tersebut tidak mengalami kutilang. Yang harus Anda perhatikan setelah benih itu tumbuh dan sudah mengeluarkan seperti ini, Anda lihat sudah mengeluarkan, atau saya istilahkan sudah berkecambah dan terlihat berwarna putih. Kalau saya lihat di sini adalah akarnya, akar tanaman sudah cukup dan berwarna sudah mengeluarkan warna putih atau sudah berkecambah. Nah, setelah ditandai dengan berkecambahnya tanaman seperti ini, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus langsung memberikan sinar matahari yang cukup atau langsung dikenakan pada sinar matahari. Kenapa? Karena untuk saat tanaman itu sudah berkecambah, tanaman itu langsung membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhan, baik itu kebutuhan untuk memasak makanan yang ada pada biji atau pangkal biji yang ada pada tanaman tersebut. Nah, saran saya ketika Anda menyemai, Anda tidak harus menggunakan atau menutup dengan plastik hitam. Nah, biasanya untuk tanaman pakcoy atau selada yang umumnya adalah dia berkecambah pada umur 2 hari setelah disemai. Jadi Anda lihat kemarin saya menanamnya itu pada tanggal 8 Oktober 2020, dan saya membuat video ini adalah di tanggal 9 Oktober 2020. Artinya bahwa ketika selang 1 hari, benih yang memiliki kualitas yang baik sudah pasti akan berkecambah seperti pada video ini. Dan di hari kedua benih ini sudah berkecambah, sehingga perlu kita memberikan sinar matahari yang cukup
agar tanaman ini tidak mengalami kutilang. Nah, mungkin ada yang bertanya terkait dengan hal ini juga. Saat kita menyemai, untuk hari pertama kita letakkan dulu di tempat yang teduh, artinya mungkin Anda bisa letakkan di dalam rumah tanpa harus dikenakan sinar matahari. Ini dilakukan agar benih bisa merespon cahaya yang gelap, kemudian kita memberikan air yang cukup. Dengan memberikan air yang cukup, maka benih akan melakukan proses pertumbuhan. Saat sebelum menyemai, sebaiknya benih direndam terlebih dahulu, kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam, atau Anda bisa menggunakan durasi waktu yang pendek, bisa sekitar 3 atau 4 jam. Nah, setelah itu baru Anda menaburinya di tisu. Yang saya gunakan adalah tisu rumahan yang tidak mengandung zat kimia atau tidak mengandung minyak. Jadi tisu ini adalah tisu yang tidak mengandung minyak yang saya pakai dan saya gunakan untuk menyemai benih selada dan pakcoy ini. Nah, Anda bisa melihat ini hasilnya. Ini hasilnya adalah yang kemarin saya tanam sekitar tanggal 4 Oktober. Itu tanamannya tidak mengalami kutilang. Kalau saya lihat, salah satu ciri tanaman tidak mengalami kutilang yaitu tanaman tumbuhnya pendek dan daunnya cukup lebar. Nah, bentuknya seperti ini, sahabat Naiko Hidroponik. Nah, Anda bisa lihat juga pada pakcoy juga melihat perkembangannya cukup bagus dan kemungkinan besar tidak mengalami yang namanya kutilang. Dan ini di sebelah adalah selada, hampir sama, karena saya memberikan cukup sinar matahari agar tanaman tersebut tidak mengalami kutilang. Baik sahabat Naiko Hidroponik, demikian video singkat kami kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk dipraktekkan di tempat Anda, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa mengisi kolom komentar, kami akan menjawab dalam bentuk video. Baik sahabat Naiko Hidroponik, demikian video singkat kami kali ini. Salam hijau, salam pertanian.